A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbil zidni ilman wa razuqni fahman wa amalan solihan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat, nikmat dan hidayahnya hingga pada hari ini masih diberikan kesempatan dalam melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Sholawat dan salam senantiasa dilafazkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan kita, seperti firman Allah di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Rasulullah ada suri tauladan. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya Rasul menjadikan Rasul sebagai suri tauladan, mengikuti jejak-jejak perjalanan langkahnya. Insya Allah mudah-mudahan bisa berjumpa di jannahnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Pemirsa DMS TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberkahi kita, merahmati kita, khususnya di bulan suci Ramadan. Kita sebagai hamba Allah yang beriman, yang taat kepada Allah, tentu kita mempunyai cita-cita yang mulia di hadapannya Allah. Yang pertama, cita-cita kita itu adalah ingin meraih ridhonya Allah. Bahkan sampai hari ini banyak kaum muslimin menginginkan satu tempat yang akan diraih nantinya, khususnya di akhirat, yaitu jannahnya, surga. Ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Kita berharap 4 golongan ini adalah termasuk kita di dalamnya. Yang pertama, kata Rasulullah, orang yang akan dirindukan surga, yang pertama adalah talil Quran. Talil Quran ini adalah orang yang membumingkan Al-Quran. Membumingkan di sini, yang pertama adalah orang yang membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran mendapatkan 10 kebaikan di hadapannya Allah. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, Allah lipatkan orang yang membaca Al-Quran. Selain membaca Al-Quran, Al-Quran wajib dipahami, berarti mengamalkan Al-Quran. Kita semakin cinta dengan agama ini, semakin cinta dengan Allah ketika kita mengamalkan Al-Quran. Orang yang mengamalkan Al-Quran, dia akan mendapatkan pahala dari Allah ketika melaksanakannya. Talil Quran juga mengindikasikan ketika kita sudah membacanya, mengamalkannya. Yang ketiga itu adalah harus mendakwahkannya. Mendakwahkan Islam, mendakwahkan Quran, itu adalah perkara wajib, bahkan fardu buat setiap manusia. Bahkan sering sekali disampaikan para ustadz, ustazah, dan para da'i, bahwasanya di dalam hadis riwayat Muslim disampaikan bahwa sampaikanlah walaupun itu 1 ayat. Ini mengindikasikan bahwasanya setiap kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah punya kewajiban, bukan hanya karena dia menyandang status sebagai ustadz, sebagai ustazah maupun da'i, tapi perkara menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar itu diwajibkan setiap insan di muka bumi ini yang menginginkan bahwa dia akan mendapatkan pahala dari Allah. Yang kedua, golongan yang dirindukan oleh surga, yaitu muhafizil lisan, orang-orang yang menjaga lisannya. Sesungguhnya di muka bumi ini begitu banyak populasi yang berkomunikasi. Begitu banyak manusia di muka bumi ini menandakan bahwasanya kita berjiwa sosial. Kita senantiasa berkomunikasi ke kiri dan ke kanan,
bahkan di lingkungan kerja, di masyarakat. Tapi bukan berarti ketika kita berkomunikasi, bersosial, ini malah menimbulkan kemudorotan. Menjaga lisan itu adalah perkara yang sangat sulit. Bahkan Rasulullah mengabarkan bahwasanya orang-orang nanti yang akan masuk neraka itu paling banyak orang yang suka membicarakan orang lain. Jadi di sini dikabarkan golongan yang mampu dirindukan surga adalah dia mampu menjaga lisannya, mengontrol lisannya. Bisa jadi nanti lisan ini tergantung kepada kita sebagai manusia. Apakah lisan kita arahkan kepada kebaikan atau nanti kepada keburukan. Jika kita arahkan lisan ini kepada kebaikan, tentu akan kita manfaatkan untuk berdakwah. Amar ma'ruf nahi mungkar, lisan adalah bisa membangkitkan, bisa merubah manusia. Karena lisan bisa manusia akan menjadi hamba yang baik di hadapannya Allah. Yang ketiga, golongan yang dirindukan oleh surga adalah wamut aimil ji'an. Yang ketiga ini adalah golongan-golongan orang yang mau berbagi, orang-orang yang mau bersedekah kepada orang-orang fakir, kepada orang-orang lapar, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Ini menggiatkan kita, memotivasi kita menjadi manusia yang dermawan, berbagi kepada tetangga, berbagi kepada saudara-saudara kita, karena bulan suci ini menjadi kurikulum bagi umat Islam. Belajar bagaimana jika kita tidak menjadi orang yang tidak punya, maka dari sini termotivasi bagi kita untuk senantiasa berbagi kepada saudara-saudara kita. Kita diarahkan menahan rasa lapar, menahan rasa haus, dan menjaga semua kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Maka perkara yang ketiga ini salah satu perkara yang sangat mulia, berbagi makanan, berbagi harta, mal kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, yang lapar. Ini adalah golongan yang dirindukan oleh surga. Dan yang keempat adalah golongan yang melaksanakan puasa Ramadan, yaitu wasaimin fi syahri Ramadan. Orang-orang yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Masya Allah, hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Mungkin banyak saudara kita, bahkan tetangga-tetangga kita menunggu bulan suci Ramadan, ingin melaksanakan amalan-amalan yang terbaik di bulan Ramadan. Tapi satu hari menjelang Ramadan, Allah sudah memberikan batas akhir. Allah memanggilnya, mencukupkan waktu aktivitasnya di muka bumi ini untuk kembali kepada Allah. Tapi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, hari ini kita masih diberi kesempatan mampu melaksanakan puasa Ramadan. Karena puasa Ramadan termasuk adalah rukun Islam. Hari ini kita sebagai umat muslim, semua di muka bumi ini melaksanakan rukun Islam. Puasa Ramadan adalah puasa yang diwajibkan oleh Allah kepada hambanya. Disampaikan Allah di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba min qablikum la'allakum tattaqun. Ini wajibkan kepada semua umat muslim, orang-orang yang beriman, supaya la'allakum tattaqun, hingga menjadi orang yang bertakwa di hadapannya Allah. Sungguh pemirsa dimanapun berada, yang membedakan kita di hadapannya Allah bukanlah harta kita, bukanlah fisik kita, bukanlah keturunan kita, apalagi jabatan dan warisan kita. Sesungguhnya yang membedakan kita di hadapannya Allah adalah amal kita. Ahsanul amal, amalan yang terbaik apa yang akan kita bawakan di hadapannya Allah, yang kita persembahkan di hadapannya Allah. Karena dunia adalah perantauan sementara, perhiasan dunia yang kita jadikan sebagai bekal kita, yang akan kita bawa di hadapannya Allah. Betapa mulianya manusia yang senantiasa ingat kepada Allah.
Mulai dari dia bangun tidur sampai tidur kembali, ingat waktunya, aktivitasnya, senantiasa terhubung dengan ya Allah. Masya Allah, kita kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Saya berharap kita sama-sama saling mendoakan supaya Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk meningkatkan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Kita belum tentu bisa kembali kepada bulan suci Ramadan yang akan datang. Mungkin hari ini adalah hari terakhir kita berjumpa di bulan suci Ramadan ini. Berjumpa dengan saudara kita, berjumpa dengan keluarga kita, bahkan berjumpa dengan anak dan suami kita. Berdoalah, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Jikapun nanti di akhir Ramadan kita dipanggil Allah, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita di sini berharap bahwasanya kedepannya akan kita semakin baik. Makin hari, makin waktu, makin tahun, mudah-mudahan ada perubahan di dalam diri kita. Karena kalau kita lihat ilmu-ilmu sudah semakin mudah diakses. Tapi apakah iman manusia bertambah? Kalau bisa kita lihat dalam sebuah penelitian atau realita di lapangan, ilmu mudah kita akses, Al-Quran mudah kita akses, tapi apakah ini membuat kita semakin dekat kepada Allah? Mudahkah kita menemukan orang yang hafiz dan hafizah? Ternyata tidak, saudaraku. Ini menjadi motivasi bagi kita untuk berlomba-lomba dalam fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba di dalam mendakwahkan Islam, mengingatkan saudara, mengingatkan siapapun. Kita tahu sendiri bahwasanya dulu Islam itu pernah jaya merasakan nikmatnya di bawah Islam itu, karena Islam mampu menjadi pedoman hidup di dalam diri manusia. Beda halnya hari ini, Islam hanya dijadikan sebagai ruhiyah semata, bukan dijadikan sebagai pedoman hidup. Di masa kejayaan Islam, kita tahu sendiri bahwasanya semua manusia aktif di dalam berperan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan kita tahu sendiri, kita refleksi, apakah hanya bulan suci Ramadan ini kita berkewajiban berdakwah. Pemerintah siap hanya memberikan keamanan di bulan suci Ramadan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, di bulan suci Ramadan ini marilah kita lihat bagaimana ketika ada seorang yang melaksanakan kemaksiatan, pasti ada masyarakat ingin mengingatkannya. Jika ada yang membuka diskotik, pasti pemerintah ikut terjun menutupnya. Ada minuman-minuman, tempat-tempat hiburan yang bermaksiat, pemerintah pasti ambil peran untuk bertanggung jawab terkait dengan kemaksiatan itu. Tapi mungkinkah di luar bulan Ramadan ini masih bertahan kontrol daripada individu, masyarakat, dan negara kita? Kita berharap semoga kita menjadi manusia yang tawaduk kepada Allah, takut kepada Allah di mana saja. Kita tidak takut kepada Allah di bulan suci Ramadan saja. Sungguh di bulan-bulan yang lain juga menjadi sebuah pelajaran bagi kita, hingga kita menjadi manusia yang taat di hadapannya Allah. Kaum muslimin dan muslimat yang diridhoi oleh Allah, kita sama-sama belajar dan muhasabah diri, termasuk juga saya sendiri, senantiasa muhasabah, karena setiap apa yang kita lakukan terkadang ada dosa di dalamnya. Tapi jangan lupa, manusia yang luar biasa itu adalah senantiasa bertobat atas apa yang dilakukannya. Karena tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini. Jika berbuat salah kepada orang, segeralah minta maaf kepada orang. Jika berbuat dosa kepada Allah, mohon ampunlah kepada Allah. Mungkin demikianlah apa yang saya sampaikan pada sore hari ini. Mohon ampun kepada Allah atas kesilapan kata, ayat, dan hadis. Dan mohon maaf kepada pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.